والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وكريمنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Muharram, bulan Hijriyah. Maka bulan ini bulan yang dianjurkan untuk banyak beribadah. Namun di dalamnya momentum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah menuju Madinah untuk berhijrah. Jadi hijrah ini adalah berpindah dari suatu tempat yang lebih buruk ke tempat yang lebih baik, dari suatu keadaan yang biasa-biasa saja kepada tempat atau keadaan yang lebih baik, dari satu keimanan yang biasa-biasa saja ke keimanan yang lebih tinggi. Atau kalau pada zaman Rasulullah, dari tempat yang banyak kekufuran menuju ke tempat yang banyak keimanan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid. Jadi kalau kita pindah ke suatu tempat, maka jangan lupa kunjungi masjidnya. Kalau Bapak berangkat ke suatu tempat, jangan lupa kunjungi masjidnya. Ini terkadang kita berwisata, berkunjung kemana-mana, yang kita hindari masjid. Kemudian masjid itu tempatnya orang-orang baik, tempat di mana berkumpul orang yang baik atau sedang baik. Jadi kalau mau nyari orang baik di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah adalah mempersaudarakan kaum muhajirin, yaitu orang Makkah dengan orang-orang di Madinah. Maka kalau kita hijrah atau kita pindah ke suatu tempat atau kita mendatangi tempat yang baru, carilah saudara, carilah teman, carilah orang-orang yang ada di kampung itu, jalin persaudaraan, jalin silaturahmi. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita pindah rumah lalu setelah pengajian selesai tidak lagi saling kita aktif menyapa. Kita orang baru di suatu tempat, maka harus aktif menyapa orang di kampung situ, karena kita yang datang. Makanya Rasulullah memberi arahan, kalau kita bertemu orang, kalau kita yang lagi jalan orang lain duduk, kita yang memberi salam, assalamualaikum. Kalau kita lagi naik motor, orang lain jalan, kita yang memberi salam. Kalau kita sendirian, ada orang banyak, kita juga yang memberi salam. Jadi aturannya begitu. Yang muda beri salam kepada yang lebih tua atau yang lebih senior. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di dalam surah At-Taubah,
orang-orang yang beriman kemudian mereka berhijrah lalu berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa mereka, itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'zamu darajatan 'indallah. Kemudian wa ulaika humul faizun, mereka akan menjadi orang yang menang, sukses, orang yang beruntung. Jadi artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hijrah, walaupun kita tidak pindah rumah tapi bisa pindah dari suatu keadaan, maka yang kita perhatikan adalah bahwa ada janji Allah. Kalau saya berada di tempat ini, ekonomi begitu-begitu saja. Kalau saya berteman di lingkungan ini, saya biasa-biasa saja. Saya harus coba di lingkungan yang baru. Mungkin ini bagus untuk saudara saya yang itu, tapi buat saya tidak. Mungkin saya di tempat yang lain cocoknya, karena kemampuan saya di bidang itu. Ini harus dilakukan oleh seorang muslim untuk terus bergerak, berhijrah, walaupun tidak pindah rumah, tapi pindah, ganti lingkungan, ganti keadaan, ganti kesibukan. Jadi kalau kita masih begitu-begitu saja di suatu tempat, maka coba di tempat yang lainnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah yang dijanjikan ataupun kemenangan, kesuksesan yang dijanjikan oleh Allah di dalam surah At-Taubah itu adalah orangnya pertama, hijrahnya itu tujuannya menambah keimanan. Yang kedua, dia mampu mengerahkan dirinya dan hartanya untuk lebih sering di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia mampu menambah silaturahmi dengan orang-orang yang baru atau melihat bagaimana kemampuan dirinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanfaatkan hijrah untuk memperbaiki keadaan. Kuncinya adalah total. Ada pertanyaan kepada saya tuh, apa ada hadis atau ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa kok orang non muslim itu dia nggak beriman kok kaya ya? Saya beriman tidak gitu. Nah, saya menjawabnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini memang penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Loh, tapi Ustaz, itu dijanjikan banyak kemenangan, kesuksesan dalam Al-Quran. Iya betul. Maka kalau yang sukses tapi beriman, kuncinya total, jangan tanggung-tanggung. Semuanya juga begitu. Kalau kita imannya tanggung, sholatnya tanggung, dan semuanya tanggung, maka tanggung juga dapatnya. Sekarang ini negara yang masih kaya raya masih negara-negara di Arab yang menerapkan secara total. Contohnya Arab Saudi itu masih total menyelenggarakan ajaran Al-Quran dan hadis, kaya raya mereka. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayat.